saudara terkasih di dalam Tuhan, kita kembali lagi, kita mau beribadah kembali, kita mau bersyukur karena Tuhan selalu beserta kita, karena Tuhan selalu setia mengasihi kita semua. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Haleluya. Kami datang menyembah namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Ku percaya hanya di dalam-Mu terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Walau badai kehidupan, walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Katakan ku percaya, oh percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Ku percaya hanya di dalam-Mu ya Tuhan, pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Oh kemenangan di pihakku. Oh kemenangan di pihakku. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Kami menyembah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Oh kami bersyukur. Sungguh baik, Kau teramat baik. Haleluya. Oh terima kasih.
buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kebaikan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi bersyukur Tuhan. Dalam masa-masa kesesakan ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Karena kami tahu Tuhan, gunung batu kami hanyalah Engkau, perlindungan kami hanyalah Engkau ya Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami kini bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa beribadah bersama Engkau Tuhan. Ini kesempatan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi kepada Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang selalu Engkau jagai Bapa. Segala sakit, penyakit, kutuk telah dipatahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami yakini itu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Kiranya Engkau membukakan hati setiap kami Bapa, agar kami bisa mendengarkan dan kami bisa mengimplementasikannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami membuka hati kami Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hari ini saya akan memberkati saudara melalui sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh anak saya. Dan mari kita mendengarkan bersama-sama pujian ini, kiranya memberkati kita semua. Hidupku
satu-satunya Allah di hidupku, satu-satunya Allah di hidupku. Kita baru saja mendengarkan sebuah pujian yang sangat manis yang dibawakan oleh anak saya Lois. Sebuah pujian yang baru saja saya ciptakan beberapa hari yang lalu. Kiranya memberkati saudara sekalian. Nah saudaraku, mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini mengenai hubungan yang terjalin dalam terang. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, jamah kami ketika kami mendengarkan firman ini, dan kiranya firman ini dapat mengubahkan kehidupan kami. Firman ini dapat membentuk kehidupan kami untuk kami bisa hidup di dalam terang-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama saudaraku, Injil Yohanes pasal 11 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Kita sudah bisa melihat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Kita bisa melihat bagaimana Yesus menerangkan dengan sangat sederhana kepada murid-muridnya bahwa selama mereka berjalan di dalam dunia ini dan ada terang Tuhan di dalamnya, maka mereka tidak akan pernah terantuk. Saudara-saudaraku yang kasihi di dalam Tuhan, ketika kita berjalan di dalam terang dan jalan kita itu lurus, percayalah bahwa tidak akan ada persoalan yang bisa mengganggu perjalanan terang kita. Tidak ada hambatan yang bisa mengganggu perjalanan kita. Walaupun kita pernah pergi ke tempat yang pernah dihalangi oleh orang lain, kita pernah terhalang di situ. Sama seperti Yesus dan murid-muridnya ketika mereka sudah jauh dari Yudea. Mereka tiba-tiba mendapat kabar bahwa Lazarus, murid yang dikasihi Yesus, meninggal atau mati. Dan akhirnya Yesus mengambil keputusan untuk kembali ke sana. Dan ketika Yesus mengambil keputusan untuk kembali ke sana, Alkitab berkata murid-muridnya melarang dia. Dan kemudian berkata, kita pernah diusir di tempat itu. Engkau pernah diusir di tempat itu. Kenapa engkau harus berjalan kembali ke sana? Lalu Yesus menerangkan ini. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Apa maksudnya? Yesus sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika kita berjalan di dalam ketulusan, kita berjalan di dalam kebenaran, kita berjalan di dalam terang, meskipun jalan yang dulunya pernah ada masalah di dalamnya, pernah kita temukan ada pertentangan di dalamnya, kalau kita bisa lalui itu kembali dengan kebenaran, dengan ketulusan, maka tidak ada yang mustahil. Kita bisa melihat mujizat Tuhan di sana. Dan kalau kita melihat ending dari cerita atau kisah daripada Lazarus, pada saat itu akhirnya Lazarus dibangkitkan. Pada saat itu kita memang melihat bahwa Maria dan Marta mengalami sebuah kegelapan di dalam keluarganya karena Lazarus mati dan tidak ada yang bisa membangkitkan itu. Tapi ketika Yesus berjalan kembali ke sana dalam ketulusannya, berjalan dalam kebenarannya, dan ketika dia sampai ke tempat kediaman daripada Maria dan Marta, dan mereka mengantarkannya ke kubur Lazarus, kita bisa melihat keajaiban terjadi. Ketika Yesus datang dan menerangi kehidupan keluarga Marta dan Maria, menerangi kubur tempat Lazarus dikuburkan, kegelapan itu sirna, kematian itu sirna, dan akhirnya Lazarus dibangkitkan.
kita bisa melihat itu bagaimana Yesus menerangkan kepada murid-muridnya bahwa kalau perjalanan kita itu benar, perjalanan kita itu berarti, perjalanan kita itu baik, maka kita tidak akan pernah terantuk, kita tidak akan pernah tersandung, karena kita melihat terang Yesus ada di dalam kita, meskipun kita sedang hidup di dalam dunia ini. Di ayat 10 dikatakan, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam diri. Tidak ada ketakutan sebenarnya yang perlu kita takuti dalam kehidupan kita ketika kita berjalan dalam terang. Tetapi kalau kita berjalan dalam kegelapan, percaya bahwa kakimu pasti akan terantuk, karena engkau berjalan di dalam kegelapan. Nah, mari kita lebih jauh melihat definisi dari terang itu. Fungsi dari terang adalah menyinari kegelapan, bahkan melenyapkan kegelapan. Jadi kalau kita hidup dan berjalan di dalam terang, maka kita akan melenyapkan kegelapan itu. Jalan yang gelap itu tidak akan kita lalui. Kalaupun kita lalui, kita akan melihat terang yang ajaib itu akan turun di dalam jalan itu, sehingga kita bisa berjalan dengan lurus, kita bisa berjalan dengan mujizat Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Yesus berjalan kembali ke tempat Maria dan Marta, dan dia membangkitkan Lazarus di situ. Kita bisa menyaksikan betapa hebatnya Tuhan kita, betapa hebatnya terang itu ketika ada sinar terang itu terpancar dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya kehidupan yang terjadi, tetapi mujizat itu akan terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terang itu dibutuhkan pada saat kegelapan itu terjadi. Baru terang itu benar-benar sangat dibutuhkan di situ. Tetapi mungkin saudara bertanya kepada saya, kalau kita ada di siang hari, apakah terang itu masih bisa kita gunakan? Masih bisa kita butuhkan? Jawaban saya iya. Sebab di siang hari ada sisi-sisi gelap, ada sisi-sisi di mana ruangan-ruangan dalam kehidupan kita itu belum sepenuhnya diisi oleh terang. Itulah sebabnya kita membutuhkan terang. Tidak ada orang yang bisa menerangi dirinya sendiri. Tidak ada orang yang bisa berjalan menuntun kehidupannya untuk melihat terang itu sendiri tanpa ada jalan yang dituntun oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada sisi gelap di dalam kehidupanmu, walaupun ada terang yang sedang engkau alami, yang sedang engkau nikmati, yang sedang ada dalam kehidupanmu, percayalah bahwa engkau tidak bisa sirnakan kegelapan itu dalam kehidupan. Ada ruangan di mana tidak semua tempat di dalam kehidupan kita itu diisi oleh terang Tuhan. Pasti ada sisi gelap di dalam kehidupan kita yang sulit untuk ditembus oleh terang manapun selain terang Tuhan. Kita butuh terang Tuhan untuk datang dan mengisi sisi-sisi kegelapan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ingat bahwa meskipun di siang hari kita membutuhkan terang Tuhan, karena ada sisi-sisi kehidupan yang kita tidak bisa terangi dalam kehidupan kita sendiri. Apalagi di malam hari. Justru di malam hari kita membutuhkan terang ini. Saya ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu, di mana di kampung saya atau di desa saya tidak ada lampu yang bisa menerangi desa itu, sehingga kami hidup hanya bergantung kepada pelita. Dan ketika pelita itu mati, gelaplah seluruh ruangan yang ada di tempat kami atau di rumah kami. Dan semua orang jadi panik karena tidak ada pelita itu. Dan ketika pelita itu dihidupkan kembali,
semua orang merasakan suasana yang begitu luar biasa. Mereka gembira karena ada terang. Meskipun terangnya itu kecil, karena pelita itu nyalanya tidak terlalu besar. Nah, kita lihat bagaimana kami sangat membutuhkan terang itu. Demikian pula kita sangat membutuhkan terang itu. Di sisi gelap kehidupan kita, ketika ada sedikit saja terang yang menyentuh kehidupan kita, kita pasti akan merasakan damai. Kita akan merasakan tenang. Kita pasti akan merasakan sukacita dan kegembiraan karena ada terang itu. Nah, saudaraku, jadi baik siang maupun malam, ternyata kita membutuhkan terang itu. Banyak orang merasa dia tidak membutuhkan terang karena dia sudah bisa menerangi dirinya sendiri. Ini salah. Karena apa? Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita. Ada sisi-sisi dalam kehidupan kita yang masih gelap, dan kita butuh terang Tuhan menyinari kita. Apa yang gelap dalam kehidupan kita? Mungkin pikiran kita kah? Mungkin hati kita kayak masih gelap. Roh kita masih gelap, atau jiwa kita masih gelap. Ternyata kita masih membutuhkan terang Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita, di dalam jiwa. Jika hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, mari minta Tuhan menjamah roh, minta Tuhan menjamah hati, supaya engkau bisa melihat terang Tuhan yang ajaib. Engkau bisa melihat tangan Tuhan yang ajaib, bisa menyentuh hidupmu dengan terang. Alkitab berkata begini, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka sinar kemuliaan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Seperti yang terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 35 hingga 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Nah, saudaraku, Alkitab menjelaskan bahwa hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ingat baik-baik, tidak ada keuntungan kita berada dalam kegelapan. Sebab ketika kita ada dalam kegelapan, kegelapan akan menarik kita untuk mengikuti kuasanya. Apa itu kuasanya? Kuasa kegelapan. Jadi jangan main-main ketika engkau saat ini sedang berada dalam kegelapan. Jangan bermain-main ketika saat ini engkau sedang ada di dalam suasana kegelapan. Beralihlah, hindarilah suasana kegelapan, dan jalinlah hubungan di dalam terang. Hubungan ini yang Tuhan inginkan. Ketika kita menjalin hubungan di dalam terang bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Seperti yang Alkitab katakan di ayat yang ke-36 di pasal 12, dikatakan, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Jadi kalau kita punya persekutuan yang manis dengan Tuhan, kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan di dalam terang, maka kita lihat Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita dari anak-anak yang masih hidup di dalam kegelapan kepada anak-anak yang sudah hidup dan memiliki hubungan yang terang di dalam Tuhan. Akhir kata, yang Tuhan inginkan adalah hubungan yang terang. Mari jalin hubungan yang terang dengan Tuhan. Tuhan ingin ada hubungan yang jelas, bukan samar-samar dengan Tuhan. Ketika engkau mendengarkan pesan Tuhan, mari jangan hidup dalam kegelapan. Tuhan inginkan hubungan yang tidak samar-samar. Tuhan inginkan hubungan yang benar-benar jelas di dalam Dia. Tuhan inginkan hubungan yang benar-benar berada di dalam terang. Pastikan hidup
memiliki hubungan yang jelas dengan Tuhan, maka engkau akan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengubahkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya firman ini memberkati semua anak-anak muda yang ada di tempat ini, dan kiranya firman ini bisa membuka wawasan kami untuk kami tidak bermain-main dengan kehidupan kegelapan. Dalam nama Yesus, kiranya terang Tuhan menyinari kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.